Seorang pekerja kebun sawit di Indragiri, Hulu Riau membunuh seorang remaja dan memutilasi jasadnya. Pelaku sakit hati ketika menyapa korban saat bertemu di kebun sawit justru dibalas dengan perkataan kasar. Inilah rekaman amatir saat aparat Polres Indragiri Hulu, Riau mengevakuasi mayat remaja korban mutilasi di perkebunan sawit Kecamatan Batang Gansal. Korban berinisial BFR berusia 13 tahun saat kejadian pamit pada orang tua untuk bermain ponsel. Karena tidak ada sinyal di rumahnya, korban pergi ke kebun sawit. Jasad korban baru ditemukan warga termutilasi setelah 3 hari dilaporkan hilang. Setelah 2 pekan penyelidikan, polisi menangkap pekerja sawit berinisial PM berusia 29 tahun. PM mengakui perbuatannya karena dipicu sakit hati dengan perkataan korban ketika dirinya menyapa saat bertemu namun dijawab kasar oleh korban. Yang bersangkutan awalnya tidak mengaku, sempat melibatkan orang lain. Kita tanya terus, kita cek, kita dibantu dengan Jatapras Polda, termasuk dengan dari Polsek Batang Gansal. Lama-lama akhirnya dia mengakui. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit kapak, sepasang sepatu, dan sepeda motor. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Indragiri Hulu dan terancam 20 tahun penjara. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, seorang pria membunuh wanita pekerja seks komersial usai berkencan. Korban dibunuh karena meminta tambahan uang dari harga yang disepakati. Tak hanya dibunuh, korban juga dimutilasi dan dibakar. Heri Purwanto ditangkap karena diduga memutilasi kepala korban seorang wanita berinisial R di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kurang dari 12 jam pria ini ditangkap saat kabur keluar kota. Pelaku tega membunuh lantaran kesal dan kecewa. Korban meminta uang tambahan saat kencan. Sebelumnya pelaku dan korban sepakat untuk bertransaksi seks dengan tarif Rp300.000. Namun saat ingin kencan, korban meminta tambahan uang Rp500.000. Pelaku mengabulkan permintaan korban hingga transaksi terlarang dilakukan. Usai berhubungan intim di sebuah hotel, pelaku mengajak korban ke rumah kosong berdalih untuk mengambil uang tambahan. Sampai di lokasi, pelaku membunuh korban dengan senjata tajam. Kepala korban dimutilasi pelaku. Pulang, tapi lu tambahan lagi minta 500 sama biar lagi. Ya, penting lu pulang. ACC ya pokoknya. ACC, jadi dia tertarik lah ya. Ya ini kecewa tersangka, sudah uang sudah habis, maka diajak ke rumah di Jalan Belitung Darat, ya Belitung Darat, gang keluarga, yaitu di RT 07, RT 01, di rumah kosong. Ini sudah kalap, ya sudah tidak memang lagi, memang sudah ada niat, kemudian dari belakang digorong, ya ada barang buktinya berupa pisau. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Tersinggung dengan perkataan temannya, seorang petani di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tewas dibunuh tetangganya sendiri. Korban tewas akibat terkena senjata tajam saat berpapasan dengan pelaku. Warga desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, geger dengan kematian warganya dengan cara tak wajar. Kasmu berusia 55 tahun tewas dianiaya tetangganya sendiri dengan senjata. Menurut sejumlah saksi, peristiwa sadis ini bermula saat korban hendak pulang usai ngopi di warung dekat lokasi kejadian berpapasan dengan pelaku wasman. Namun tiba-tiba, pria berusia 50 tahun tersebut menganiaya korban dengan sabit yang dibawanya. Pelaku dan korban selain bertetangga juga dikenal berteman baik dan keduanya berprofesi petani. Diduga sebelum kejadian, pelaku tersinggung dengan omongan korban. Kalih kula plek kok ya diku dhewe. Sing niku Mbak sing korban kalian pelaku. Ya baturan plek kalih kula karo-karone. Enten masalah nopo? Menawi. Nek masalah iku masalah omongan ngono wae, gak ono masalah. Tersinggung ngoten. Tersinggung perasaan ngono wae.
Mayat korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Kusma Tuban untuk diotopsi. Sementara pelaku menyerahkan diri ke Mapolsek Kerek. Sedang bertemu di tempat kejadian tersebut sehingga yang sebelumnya mungkin ada niat untuk melakukan penganiayaan itu dilaksanakan pada saat itu. Berarti sudah dendam lama atau gimana dan itu? Ini masih kita selidiki atau Polisi masih mendalami keterangan pelaku dan menyita barang bukti sabit yang diduga digunakan membunuh korban. Dua petani di Pandeglang, Banten terlibat duel maut di sawah, di mana satu di antaranya tewas bersimbah darah. Pelaku yang juga merupakan teman korban sakit hati karena korban tidak mau membayar tagihan listrik ke rumah yang sudah disewa. Aparat Polres Pandeglang, Banten harus turun ke sawah saat akan menangkap pelaku pembunuhan seorang petani di Desa Koncang, Kecamatan Cipecang. Pelaku yang juga seorang petani berusia 60 tahun itu tidak berkutik dan hanya bisa pasrah saat digelandang polisi. Pelaku diketahui merupakan teman dan tetangga rumah korban di Kampung Jemah, Desa Koncang. Pelaku mengaku sakit hati pada perlakuan orang tua korban sejak 15 tahun lalu terkait bagi hasil usaha ikan dan ingin melampiaskannya pada korban. Korban dan pelaku sempat berduel, namun korban yang terluka meregang nyawa saat berusaha kabur ke gubuk tengah sawah. Polisi juga menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dan ini sakit hati terhadap orang tuanya 15 tahun yang lalu dengan alasan bahwa dulu ada kerja bagi hasil usaha ikan oleh orang tuanya tetapi tidak dapat, malah digunakan untuk syukuran kepada si korban. Ditambah lagi dengan sakit hati terkait dengan masalah yang lain, di mana listrik yang digunakan, yang dimiliki oleh si pelaku itu digunakan oleh keluarga korban dan tidak mau ataupun membayarnya suka hatinya. Sebelumnya petani bernama Suganda, 69 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di gubuk sawah oleh anaknya. Korban terluka di leher dan badannya akibat sabetan senjata tajam. Tidak ada yang melihat duel berdarah ini, namun di lokasi kejadian ditemukan banyak bercak darah korban. 10 wanita tertipu seorang pemuda penuh gaya dan pesona. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Realita.